Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 34, Michelle yang sudah datang ke rumah sakit bersama cowoknya, serta juga temannya. Michelle itu hendak menagih janji akan apa yang diucapkan Kenshin. Kalau pagi ini, mengganti kerusakan mobilnya, dirinya yang dari kemarin, memang tak percaya dengan Kenshin. Kini ia pun sudah menghubungi salah satu pengacaranya, diajak pula ke sini. Kalau nanti, orang yang menabraknya kemarin, tak mau bertanggung jawab, ingkar janji dan membohongi, Michelle bersiap membawanya ke jalur hukum. Ia pun lalu berjalan untuk masuk ke dalam. Tak lama berselang, ia telah sampai di kamar rawat Kenshin. Kemudian tanpa permisi, ia langsung membuka pintunya. Michelle pun melihat Kenshin yang lagi ngopi bersama temannya. Kenshin posisinya duduk. Tentu saja ia terkejut. Wanita itu tiba-tiba masuk dengan dua orang di belakangnya. Dan tanpa mengucap salam, Michelle langsung bicara. "Oh ya, saya ke sini mau bicara tentang kemarin. Ini cowok gua. Sekalian ini ku ajak pengacara untuk jaga-jaga. Kalau entar masalah ini berjalan tak seperti diharapkan, kami akan lanjutkan ke pihak hukum." Kenshin dan Iwan mendengarnya. Wanita ini berniat sekali sampai membawa penasihat hukumnya. Mendengar hal itu, lalu Kenshin bilang, ia bertanya, "Oh ya, apa mbaknya sudah menghitung semua kerusakannya? Berapa kira-kira harganya? Mbaknya minta ganti baru atau diperbaiki saja di dealer resminya?" Mendengar hal tersebut, pengacara yang di samping Michelle jadi tak percaya seketika, karena nampak sekali yang bicara itu hanya pemuda biasa yang tak seperti orang kaya, apalagi punya uang banyak. Pengacara itu pun menganggap Kenshin seorang pria yang tak punya. Demikian halnya dengan Michelle, yang merasa muak dengan jawaban Kenshin. Bahkan ia pun langsung bilang, "Kalau gitu, setelah masnya bisa jalan, langsung saja ke kantor polisi ya. Masnya tinggal di situ saja. Karena telah membohongi saya, dan tak bisa ganti rugi. Pakai bilang mau diganti baru segala. Lu tahu kagak harga suku cadangnya? Itu hampir 50 jutaan. Lu bilang mau ganti, kerja lu aja setahun gak dapat gitu. Asal kamu tahu, Lamborghini gue ini bukan mobil biasa, kayak yang rame di jalan raya itu. Ini gua beli, harganya hampir 4 miliar. Kamu tahu kagak 4 miliar itu berapa? Jumlahnya 4.000 juta. Apa lu paham? Kerja cleaning service aja bicaranya tinggi. Syok lu mau ganti segala. Emang duit dari mana? Jangan mimpi ya lu." Kenshin mendengar ucapan itu yang begitu menghinanya. Ia pun lalu bilang ke Iwan. Kenshin bicara, "Wan, tolong dompetku di situ. Kamu ambilkan bentar Wan. Lu buka bagian tengahnya. Ada kertas kayak nota di dalamnya. Sekalian lu ambil juga tanda pengenalku di situ." Iwan pun melakukannya. Ia mengambil kertas yang ukurannya rada besar, terlipat di dompetnya Kenshin. Kemudian Kenshin bilang, "Ini Wan, kamu berikan itu kertas yang kamu pegang ke mbak yang berdiri ini. Sekalian juga Wan, panggilkan penjaga di luar yang ke sini tadi." Iwan pun mendengarnya. Ia memberikan kertas tersebut ke wanita itu. Lalu kemudian Iwan keluar, dan Kenshin bilang, "Oh ya, mbak, buka saja kertas itu. Tolong dibaca isinya, biar mbaknya percaya." Michelle pun membukanya. Saat dibalik setengahnya, ia pun terkejut. Terlihat logo Lamborghini dari dealer luar negeri. Michelle pun membacanya, yang langsung ia mengerti. Ini surat bukti dari pembelian mobil. Tertulis waktu dan tanggalnya atas nama Kenshin. Berharga 6 miliar. Michelle lalu melihat lagi kartu tanda pengenalnya yang nampak sama di bukti pembayaran. Jadinya, ia pun terheran seketika. Terkejutnya meninggi, tak percaya akan yang dilihatnya. Ia pun menelitinya, membaca kedua kalinya. Di saat itu Iwan pun datang. Ia bersama orang yang memakai jas hitam. Rupanya, itu pengawal rumah Kenshin yang dipersiapkan sebelumnya untuk mengurus Lamborghini yang minta ganti rugi. Orang itu langsung menyapa, "Baik tuan muda, apa mbak ini yang mobilnya rusak yang akan kita ganti? Mari mbak, kita bicarakan di luar mengenai biaya kerugian. Kami akan ganti semua." Mendengar hal itu, Michelle, cowoknya, dan pengacara itu terkejut, karena baru saja mendengar laki-laki ini
Dipanggil Tuan Muda, dihormati sekali. Lalu Michelle diajak keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Saat ia berjalan, benaknya bertanya-tanya akan apa yang dilihatnya. Cowok yang diremehkan itu dianggapnya miskin, kok dipanggil Tuan Muda? Kerjanya cleaning service. Michelle pun bingung rasanya, hatinya yang tak siap, jadi kaget sesaat, serasa deg-degan. Ia ingin tahu tentang siapa sebenarnya laki-laki itu. Kemudian, masalah mobil yang sudah ditangani kini tak perlu dipikirkan lagi. Iwan pun jadi lega, karena ia semalam tak bisa tidur memikirkan. Setelah beberapa waktu, 2 jam pun berlalu. Rumahnya Kaori kini sudah banyak tamu yang berdatangan satu persatu. Kaori pun menyambutnya dengan senang sekali. Begitu pula ayah dan mamanya. Saat itu yang datang, teman kerjanya, teman kuliahnya, bahkan teman sekolah SMA, turut pula hadir di situ. Mereka pun memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Kaori dengan membawa kado masing-masing. Setelah saling menyapa dan bicara, salah satu temannya pun bertanya, Kaori, ngomong-ngomong, mana nih Kaori cowoknya? Kenalin kita dong. Kok nggak diundang ke sini? Masa sih kamu masih single aja nih? Padahal kan banyak cowok yang menanti. Kaori hanya tersenyum. Dan tepat di saat itu, si Alex itu pun tiba. Ia datang bersama ayahnya, disertai mobil di belakangnya, yang membawa motor baru, bertuliskan limited edition, khusus dibuat untuk Kaori. Melihat hal yang demikian, mama dan ayahnya Kaori keluar. Mereka menyambut dengan senyuman, disertai ucapan selamat datang. Si Alex lalu bilang, ini tante kado untuk Kaori. Mamanya Kaori menjawab, aduh Mas Alex ini, repot-repot sekali ya, sampai beli motor baru, pasti mahal harganya. Ayo silahkan masuk. Si Alex dan ayahnya itu pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Mereka pun berjalan. Teman-temannya Kaori langsung melihat, ada cowok yang datang, memberikan kado Kaori, sebuah motor baru, limited edition pula, dan si Alex itu pun lalu menemui Kaori. Ia pun langsung mengucapkan, selamat ulang tahun ya Kaori. Ini juga kado untukmu. Si Alex menunjukkan handphone Apple terbaru, yang harganya di atas 25 jutaan. Kaori pun melihatnya. Ia tersenyum lalu menjawab, terima kasih ya ucapannya. Meski Kaori nampak senang, sebenarnya hatinya bimbang, karena Kenshin tak kunjung datang. Dan mamanya Kaori malah bilang, kenalin ya semuanya, ini namanya Mas Alex. Mendengar hal itu, teman-temannya Kaori pun mengerti. Mereka lalu mengira sendiri, laki-laki yang dikenalkan ini pasti cowoknya Kaori. Namun tidak demikian. Dengan teman kerjanya, salah satunya ada yang bertanya dengan berbisik ke Kaori, Kaori, bukannya kamu ini udah jadian ya sama Tuan Muda? Kok dia nggak ada di sini? Kaori menjawabnya dengan tersenyum saja, karena mamanya tiba-tiba di dekatnya. Beliau itu lalu bilang, Kaori, ayo kamu potong rotinya, kan teman-temanmu sudah datang di sini. Kamu menunggu apa lagi? Kaori pun menjawabnya, iya ma baik, tapi Kaori mau cuci tangan dulu. Kaori berjalan ke belakang, bukannya mencari air, ia malah menuju kamarnya. Kaori rupanya ingin menelpon Kenshin. Ia menghubungi nomornya hingga berkali-kali, namun tetap saja Kaori itu mendengar nomor yang Anda hubungi tidak dapat menjawab, karena hal itu selalu berulang. Dari semenjak kemarin, Kaori pun mengira Kenshin itu main-main saja. Kenshin membohongi dirinya, katanya bikin surprise, tapi nyatanya menghilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Kaori pun kecewa dengan Kenshin. Di hari spesialnya ini, Kenshin itu tak datang, hingga Kaori memutuskan akan menghapus saja nomornya Kenshin itu dari handphone miliknya. Demikian pula dengan mamanya, yang bilang pada Pak Henry. Mamanya itu bicara, lihat ini Pak, cleaning service yang kemarin, meski diundang Kaori, kan dia tak datang ke sini. Pak Henry pun menjawabnya, iya ma benar, selain kita melarangnya kemarin, dia pasti yang gak punya uang ma. Membeli kado untuk Kaori, gak seperti si Alex itu, yang memberikan Kaori begitu banyak hadiah. Kemudian, Kaori pun keluar. Ia bertekad melupakan Kenshin. Roti ulang tahunnya segera dipotong olehnya. Di saat yang demikian, ada orang yang datang mencari nama Kaori. Penjaga rumah pun memberitahukan
kemudian mempersilahkan orang yang mencari itu untuk masuk ke halaman. Lalu penjaga rumah bilang, "Mbak Kaori, ini ada orang yang mencari." Kaori yang hendak memotong roti. Ia pun menemui sebentar. Mama dan ayahnya melihatnya. Kemudian mereka mendekati. Lalu orang itu bertanya, "Ini benar namanya Mbak Kaori ya? Yang sedang ulang tahun hari ini?" Kaori pun menjawabnya, "Iya, ini benar saya." Mama dan ayahnya pun di sampingnya. Dan orang yang bertanya itu pun kemudian bilang, "Oh ya Mbak Kaori, ini ada kado untuk mbaknya. Dari seseorang yang tak ingin disebut namanya. Mau dimasukkan ke dalam sini? Atau ditaruh di luar?" Kaori bertanya, "Emangnya itu kado apa ya Pak?" Orang itu pun menjawabnya, "Itu Mbak, silahkan mbaknya ikut saya." Dan Kaori pun keluar. Mama dan ayahnya mengikuti. Setelah sampai di luar, langsung saja terlihat mobil Lamborghini bertuliskan nama Kaori, Limited Edition. Kaori pun terkejut. Begitu pula dengan ayah dan mamanya melihat kado mewah untuk putrinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.